Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video hari ini kita akan membahas materi yang ketiga, yaitu mengenai area atau topik penelitian dalam psikologi kewirausahaan serta metode-metode yang digunakan dalam psikologi kewirausahaan. Di sini ada dua topik yang cukup menarik bagi para peneliti ketika mereka itu akan melakukan penelitian di bidang psikologi kewirausahaan. Topik yang pertama yaitu mengenai disiplin ilmu kewirausahaan dan perkembangannya. Kenapa mereka itu sangat tertarik dengan disiplin ilmu kewirausahaan serta perkembangannya? Sebab psikologi kewirausahaan itu adalah dua disiplin ilmu yang dijadikan satu, jadi menjadi sebuah konsentrasi yang dimana menurut para peneliti atau menurut para pembaca ini adalah topik yang sangat menarik. Bagaimana psikologi ini disandingkan dengan kewirausahaan, dua bidang ilmu yang berbeda tetapi disatukan sehingga dapat menarik para pembaca, menarik minat para peneliti untuk membahasnya. Dalam teori ekonomi, studi mengenai kewirausahaan ditekankan pada identifikasi peluang yang terdapat pada peran serta membahas fungsi inovasi dari wirausaha dalam menciptakan kombinasi sumber daya ekonomis sehingga mempengaruhi ekonomi yang agraria. Studi kewirausahaan kemudian berkembang dalam disiplin ilmu lain yang penekanannya pada sang wirausaha sendiri. Jadi dalam bidang ilmu psikologi, misalnya studi kewirausahaan ini meneliti karakteristik kepribadian wirausaha, sedangkan pada ilmu sosiologi, penelitian ditekankan pada pengaruh dari lingkungan sosial dan kebudayaan dalam pembentukan masyarakat wirausaha. Walaupun masih terdapat perbedaan sudut pandang, penelitian yang dilakukan baik oleh ahli ekonomi, ahli psikologi maupun ahli sosiologi ini harus tetap berpijak pada kegiatan kewirausahaan serta sebab akibatnya pada tingkat makro maupun mikro. Dengan demikian, adalah wajar jika studi kewirausahaan dengan penekanan keilmuan yang berbeda itu pada akhirnya akan saling berhubungan dan mempengaruhi. Sementara fenomena kewirausahaan ini masih terus diteliti dan belum terdapat satu pengertian baku yang dianut oleh semua ahli. Kenapa? Sebab ini menunjukkan perkembangan teori ini masih dalam perjalanan panjang, serta adanya perubahan-perubahan ekonomi dunia diharap memberikan banyak masukan bagi para peneliti. Jadi munculnya banyak wirausaha atau pembisnis ini telah menarik perhatian para pakar untuk meneliti bagaimana mereka terbentuk. Bagian ini nanti yang akan menjelaskan teori-teori mengenai proses pembentukan wirausaha. Itu tadi mengenai ilmu wirausaha dan perkembangannya. Selanjutnya, yang kedua, topik yang sangat menarik untuk diteliti sehingga menarik perhatian para peneliti dan juga para pembaca, yaitu kewirausahaan dilihat dari berbagai sudut pandang. Terlepas dari berbagai definisi kewirausahaan yang telah dikemukakan oleh para ahli, wirausaha dapat dipandang dari berbagai sudut dan konteks. Di sini ada 5 sudut pandang bagaimana ilmu kewirausahaan ini dilihat dari berbagai konteks. Yang pertama, pandangan ahli ekonomi. Menurut ahli ekonomi, wirausaha adalah orang yang mengkombinasikan faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam, tenaga kerja, material, dan peralatan lainnya untuk meningkatkan nilai yang lebih tinggi dari sebelumnya.
Wirausaha juga merupakan orang yang memperkenalkan perubahan-perubahan, inovasi, dan perbaikan produksi lainnya. Jadi, dengan kata lain, wirausaha adalah seseorang atau sekelompok orang yang mengorganisasikan faktor-faktor produksi, sumber daya alam, tenaga, modal, dan keahlian untuk tujuan memproduksi barang dan jasa. Selanjutnya, kewirausahaan menurut pandangan ahli manajemen. Wirausaha adalah seseorang yang memiliki kemampuan dalam menggunakan dan mengkombinasikan sumber daya seperti keuangan, material, tenaga kerja, keterampilan untuk menghasilkan produk, proses produksi, bisnis, dan organisasi baru. Wirausaha adalah seseorang yang memiliki kombinasi unsur-unsur internal yang meliputi motivasi, fisik, komunikasi, optimisme, dorongan, semangat, dan kemampuan memanfaatkan peluang usaha. Jadi menurut pandangan ahli manajemen ini bahwa wirausaha itu adalah bagaimana seseorang ini memiliki seni dari sebuah material atau dari sebuah uang bisa menjadi sebuah produk seperti itu. Dimanage, diatur, dan itu adalah seni mengatur sehingga lahirlah sebuah produk yang akan melahirkan bisnis dan organisasi usaha yang baru. Selanjutnya, yang ketiga adalah pandangan bagi pelaku bisnis. Menurut Scarborough and Zimmerer, wirausaha adalah orang-orang yang menciptakan suatu bisnis baru dalam menghadapi resiko dan ketidakpastian dengan maksud untuk memperoleh keuntungan dan pertumbuhan dengan cara mengenali peluang dan mengkombinasikan sumber-sumber daya yang diperlukan untuk memanfaatkan peluang tersebut. Dalam konteks bisnis, menurut Sri Edi Swasono, wirausaha adalah pengusaha. Tetapi tidak semua pengusaha adalah wirausaha. Wirausaha adalah pelopor dalam bisnis, merupakan suatu inovator, seorang inovator, penanggung resiko, dan mempunyai visi ke depan dan memiliki keunggulan dalam prestasi di bidang usaha. Jadi kewirausahaan itu bagi pandangan mereka, menurut para pelaku bisnis itu, wirausaha itu adalah pengusaha, tetapi tidak semua pengusaha adalah wirausaha. Jadi pengusaha yang disebut atau pengusaha sekaligus wirausaha itu adalah mereka yang menjadi pelopor dalam bisnis, mereka yang memiliki inovasi dan mereka yang penanggung jawab risiko. Pertanyaannya, apakah ada seorang pengusaha yang tidak menjadi wirausaha? Ada. Pengusaha yang dimaksud bukan wirausaha itu yang dia itu menyerahkan seluruh kegiatan usahanya itu ke bagian-bagian atau dianya atau sepengusaha tersebut itu tidak terlibat langsung dalam proses produksi. Seperti itu, kembali lagi pada manajemen perusahaan yang dijalankan. Yang keempat, pandangan psikolog terhadap kewirausahaan. Wirausaha adalah orang yang memiliki dorongan kekuatan dari dalam dirinya untuk memperoleh suatu tujuan serta suka bereksperimen untuk menampilkan kebebasan dirinya di luar kekuasaan orang lain. Jadi, menurut para psikolog itu bahwa wirausaha itu adalah mereka yang memiliki tujuan dan suka bereksperimen, belajar hal yang baru, mencoba hal yang baru untuk menampilkan bahwa hidup ini bebas, bahwa manusia itu tidak terbatas. Manusia itu adalah lebih besar dari negaranya misalnya.
Terakhir, menurut pandangan pemodal, menurut mereka seperti ini. Wirausaha adalah orang yang menciptakan kesejahteraan untuk orang lain, menemukan cara-cara hidup untuk menggunakan sumber daya, mengurangi pemborosan, dan membuka lapangan kerja yang disenangi masyarakat. Itu tadi kewirausahaan menurut 5 pandangan. Nah, 5 topik tadi menjadi daya tarik para peneliti untuk melakukan penelitian di bidang psikologi kepribadian dalam konteks kewirausahaan. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai metode yang digunakan dalam melakukan penelitian di bidang psikologi kepribadian. Jadi kalau berbicara soal metode, yaitu soal cara dalam melakukan penelitian di bidang apapun dalam ruang lingkup penelitian yang bersifat ilmiah, secara garis besar itu ada 2 metode. Yang pertama yaitu metode kualitatif, yang kedua yaitu metode kuantitatif. Metode kualitatif yaitu sebuah metode penelitian yang dimana hasil penelitian itu dituangkan atau dijabarkan melalui kata-kata, kalimat, deskripsi, jadi penjabaran yang sangat rinci yang akhirnya nanti para peneliti itu menyimpulkan hasil penelitian mereka. Kemudian metode kuantitatif itu adalah dimana ini tuh sebuah metode penelitian yang menggabungkan kata dengan angka. Maksudnya apa? Maksudnya seperti ini. Di metode kuantitatif ini kita berbicara pengaruh, berapa besar, seberapa banyak, adakah pengaruh, jawabannya ya atau tidak. Itu menggunakan metode kuantitatif yaitu berupa tabulasi atau berupa angka-angka yang nanti dihitung berapa jumlahnya, dan nanti bisa disimpulkan bahwa misalnya pengaruh A terhadap B adalah sekian persen. Untuk berbicara berapa persennya itu kan menggunakan angka. Nah, metodenya menggunakan metode kuantitatif. Metode kuantitatif ini saat ini sudah sangat canggih dilakukan karena ada bantuan software yang disebut dengan software SPSS atau statistik. Kalau zaman dulu sebelum adanya software SPSS, para peneliti ini melakukan penghitungan hasil penelitian mereka itu menggunakan rumus statistik, dihitung secara manual. Tetapi saat ini kita berada di zaman modern sehingga angka-angka yang kita peroleh dari jumlah pertanyaan atau jumlah jawaban yang menjadi target penelitian kita itu dimasukkan, diinput terhadap aplikasi SPSS ini. Nanti ada satu rumus, kita klik enter dan keluarlah hasilnya. Jadi kesimpulannya, metode yang digunakan dalam meneliti psikologi kepribadian itu ada 2 metode, metode kualitatif dan metode kuantitatif. Kita bisa menggunakan salah satu dari metode tersebut, atau kita juga bisa menggabungkan kedua metode tersebut. Kita menggunakan kedua-duanya, itu bisa saja dan sah-sah saja terjadi, asal dengan catatan kita sanggup melaksanakan sesuai prosedur dan sesuai kode etik penelitian. Itu saja materi minggu ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas
kesalahannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.